Saudaraku, Masjid Nabawi adalah masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Makkah. Seiring pergantian penguasa di Madinah, pembangunan masjid pun terus dilakukan. Pada tahun 1909, area di Masjid Nabawi menjadi salah satu yang terang di Jazirah Arab karena telah menerima pasokan listrik. Masjid ini diawasi dan dijaga oleh penjaga dua tanah suci. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat dengan beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya. Masjid Nabawi menjadi destinasi utama para jemaah haji dan umroh. Makam Nabi Muhammad SAW yang berada di sekitar komplek masjid juga sering dikunjungi oleh para jemaah yang datang ke Madinah. Pemirsa, Masjid Nabawi telah menjanjikan beragam keutamaan bagi yang menziarahinya. Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, lebih baik dari sholat 1000 kali di masjid lain. Demikian pula belajar di masjidku ini sebagaimana belajar di taman surga. Para pemirsa, denyut kehidupan di Masjid Nabawi Arab Saudi tak pernah berhenti. Ibadah jemaah pun tak pernah putus. Mereka datang silih berganti. Selepas azan asar, ratusan anak-anak berkumpul. Anak-anak tersebut duduk bersila. Mereka menghadap para ustadz yang ada di sini. Kabar gembira bagi Anda yang diberi kesempatan berada di kota Madinah Al-Munawwarah, baik sebagai mukimin maupun penziarah setelah menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji. Pimpinan urusan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah mempersilahkan bagi siapa saja untuk bergabung dalam halaqah Al-Quran yang dibagi, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tafsih tilawah, halaqah yang bertujuan untuk mengoreksi tilawah dengan mempelajari kitab kaidah nuraniyah serta menghafal sebagian juz dari Al-Quran. Yang kedua, al-hifz, halaqah yang bertujuan untuk menambah hafalan Al-Quran dengan metode ilmiah muasyalah. Yang ketiga, al-murajaah, halaqah yang bertujuan untuk memurajaah hafalan yang sudah ada dan menyempurnakannya. Yang keempat, al-ijazah, halaqah yang bertujuan untuk menyetorkan hafalan Al-Quran lengkap kepada para mukri untuk mengambil sanad yang bersambung ke Rasulullah SAW. Yang kelima, azwar, halaqah yang bertujuan untuk mengoreksi tilawah surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, diperuntukkan untuk seluruh penziarah Masjid Nabawi dari segala kalangan. Yang keenam, taklim ambut atau pengajaran dengan sistem jarak jauh, bertujuan untuk mengajarkan Al-Quran dengan menggunakan teknologi terkini sebagai sarana komunikasi baik secara audio maupun audio visual. Yang ketujuh, asum wal bukum wal makfulin, halaqah yang khusus
diperuntukkan bagi yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, dan semacamnya. Yang kedelapan, rasem usmani, halakoh yang bertujuan untuk mempelajari rasem mushaf serta memperindah khot murid. Para pemirsa, pembagian usia. 1. Zihor, usia 5 sampai 12 tahun. Yang kedua, mutawassitun, usia 13 sampai 18 tahun. Yang ketiga, kibar, usia 19 tahun ke atas. Lalu pembagian waktu. Secara umum, waktu resmi halakoh Al-Quran adalah setiap hari Ahad hingga Kamis dengan dibagi dalam 2 waktu, pagi dan petang. Waktu pagi: 1. Setelah sholat subuh selama 2 jam. 2. Dari pukul 8 hingga 11 pagi. Dan ketiga, dari pukul 11 hingga sholat zuhur. Waktu petang: setelah sholat asar hingga azan maghrib. Yang kedua, setelah azan maghrib hingga azan isya. Dan yang ketiga, setelah azan isya selama 2 jam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, setelah perluasan besar-besaran di bawah kekhalifahan Umayyah Al-Walid I, dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 2 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad SAW berada. Pada tahun 1279, sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun dan direnovasi sedikitnya 2 kali, yakni pada abad ke-15 dan abad ke-18. Kubah yang ada saat ini dibangun pada 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada tahun 1837. Sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau. Saudara, inilah situasi keadaan Masjid Nabawi saat ini. Setiap hari masjid ini dipenuhi oleh jamaah untuk bersolat jamaah, untuk belajar Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, dan untuk mengetahui isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Anak-anak ini begitu semangat mempelajari Al-Quran. Semoga bisa menjadi penerus generasi muslim yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bagi Anda yang menonton video ini diberi keberkahan, diberi keluasan rezekinya, dan bisa berkunjung ke 2 kota suci, yaitu Makkah dan Madinah, dan bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.